Setelah 2 minggu kemarin, aku menceritakan tentang sejarah leluhur orang-orang Sunda berikut kerajaan dan raja-raja yang pernah berkuasa di tanah Pasundan. Yang pertama adalah kerajaan Salakanagara. Kemudian bagian yang kedua yaitu kerajaan Tarumanagara. Maka di malam hari ini aku akan menceritakan leluhur orang Sunda berikut raja-raja yang pernah berkuasa. Di bagian ini aku akan menceritakan keruntuhan Tarumanagara dan kebangkitan atau berdirinya kerajaan Galuh Sunda dan berakhir di kerajaan Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Di malam ini aku akan melanjutkan ceritaku tentang leluhur orang-orang Sunda. Kali ini aku akan menceritakan tentang kerajaan Sunda Galuh sampai ke kerajaan Pajajaran. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus ceritaku sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Kerajaan Sunda Galuh. Berdirinya kerajaan Sunda serta merdekanya kerajaan Galuh menandai berakhirnya era masa pemerintahan kerajaan Tarumanagara. Dan Galuh merupakan kerajaan Hindu terakhir di Tatar Sunda, yang merupakan dua kombinasi dari dua kerajaan besar di Sunda, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda Galuh didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669 Masehi. Menurut sumber sejarah primer yang berasal dari abad ke-16, wilayah kerajaan ini meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan naskah kuno Pujangga Manik yang menceritakan perjalanan Prabu Pujangga Manik yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Sungai Cipamali yang saat ini dikenal dengan nama Kali Brebes, dan Sungai Cisarayu yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah. Terdapat sebuah prasasti di Jakarta, sebuah prasasti di Kota Kapur Bangka, dan sebuah prasasti di Banten, serta 5 prasasti yang berada di Bogor. Sumber lain yang ditemukan yakni arca Cibuaya yang merupakan pelengkap bukti sejarah cerita keberadaan kerajaan Tarumanagara ketika Tarumanagara mengalami kemunduran.
Di tanah Sunda berdiri kerajaan-kerajaan, di antaranya Kuningan, Galuh, dan Sunda. Kerajaan-kerajaan tersebut bergabung dan disebut Kerajaan Sunda. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan vasal atau kerajaan bawahan Tarumanegara. Raja Tarumanegara yang terakhir, seperti yang sudah dijelaskan di atas, adalah Sri Maharaja Linggawarman Atmahari Wangsa Panunggalan Tirtabumi. Memerintah sekitar 3 tahun antara tahun 666 sampai 669 Masehi. Beliau menikahi Dewi Ganggasari dari kerajaan Indraprahasta. Dari Dewi Ganggasari, beliau memiliki 2 orang anak yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Putri pertamanya bernama Manasih. Kelak akan menjadi istri Tarusbawa dari Sunda. Sedangkan putri kedua bernama Soba Kancana, yang menjadi istri dari Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Setelah wafatnya Linggawarman, tampuk kekuasaan diteruskan oleh menantunya, yakni Tarusbawa. Hal ini membuat penguasa Galuh, Pretikandayu, yang berkuasa antara tahun 612 hingga 702 Masehi, melakukan pemberontakan, melepaskan diri dari Tarumanegara, serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Sedangkan dari pihak Tarumanegara sendiri, yaitu Tarusbawa, memilih memindahkan kekuasaannya ke Sunda dan mendirikan kerajaan Sunda. Sebagai catatan, kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Sungai Citarum. Sunda di sebelah barat dan Galuh di sebelah timur. Berdirinya kerajaan Sunda serta merdekanya kerajaan Galuh sekaligus merupakan pertanda berakhirnya era kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Tidak berlangsung lama, Galuh Kumara berlokasi di Tegal, beribu kota di Medang Kamulian. Tarusbawa bersahabat baik dengan kerajaan Galuh, yaitu Brotosenowo atau dikenal dengan nama Sena. Di tahun 716 Masehi, Purbasora yang termasuk cucu pendiri Galuh melancarkan perebutan tahta Galuh. Purbasora memberontak karena merasa lebih berhak naik tahta dibandingkan Sena. Sena kemudian melarikan diri ke Kalingga. Istri Sena adalah cucu dari Maharani Sima, Ratu Kalingga. Di kemudian hari, Sanjaya anak Sena ingin menuntut balas pada Purbasora. Di tangan Sanjaya, Sunda Galuh bersatu kembali. Sanjaya mendapat mandat memimpin kerajaan Sunda
karena ia adalah menantu dari Tarusbawa. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Sunda Galuh. Yang pertama adalah Tarusbawa, kemudian Sanjaya. Yang ketiga, Rakean Jamri atau lazim disebut sebagai Prabu Harisdarma. Berkuasa sejak tahun 723 sampai 732 Masehi. Sanjaya juga merupakan cicit dari Retikan Dayu. Sebagai penguasa kerajaan Sunda, ia dikenal dengan sebutan Prabu Harisdarma. Kemudian setelah menguasai kerajaan Galuh, ia dikenal dengan sebutan Sanjaya. Ibunda Sanjaya adalah Sanaha, cucu dari Ratu Sima dari Kalingga di Jepara. Ayah dari Sanjaya adalah Brata Senawa, Sena, atau dikenal juga dengan nama Sana, yang merupakan Raja Galuh ketiga. Sena atau Sana adalah cucu Retikan Dayu dari putra bungsunya Mandikminya, Raja Galuh kedua yang berkuasa tahun 702 hingga 709 Masehi. Pada tahun 716 Masehi, Sena dikudeta dari tahta Galuh oleh Purbasora. Purbasora dan Sena sebenarnya adalah saudara satu ibu, tetapi beda ayah. Sena dan keluarganya menyelamatkan diri ke Pakuan Sundapura, pusat kerajaan Sunda, dan meminta pertolongan pada Tarusbawa. Ironis sekali memang, Retikan Dayun, kakek Sena, sebelumnya menuntut Tarusbawa untuk memisahkan kerajaan Galuh dari Tarumanegara atau kerajaan Sunda. Di kemudian hari, Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah menyerang Galuh dengan bantuan Tarusbawa untuk melengsarkan Purbasora. Setelah itu, ia kemudian menjadi raja kerajaan Sunda Galuh. Sebagai ahli waris Kalingga, Sanjaya kemudian menjadi penguasa Kalingga. Penguasa Kalingga Utara yang disebut-sebut sebagai Bumi Mataram atau Mataram kuno pada tahun 732 Masehi. Dengan kata lain, Sanjaya menguasai 3 kerajaan sekaligus, yaitu Sunda, Galuh, dan Kalingga atau bernama lain Mataram kuno. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan Barmawijaya alias Rakean Panaraban. Ia adalah kakak seayah Rakai Panangkaran, putra Sanjaya dari Sudiwara, putri Dewa Singa, Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara. Raja berikutnya adalah Tamperan Barmawijaya, Rakean Panaraban, yang berkuasa pada tahun 732 hingga 739 Masehi.
Ia adalah kakek seayah Rakai Panangkaran, Raja Kerajaan Mataram kuno, putra Sanjaya. Raja berikutnya adalah Rakayan Banga yang berkuasa pada tahun 739 hingga 766 Masehi. Dilanjutkan Rakayan Medang Prabu Hulu Kujang. Kemudian raja selanjutnya Prabu Giling Wesi, Pucuk Bumi Darmeswara, Prabu Gajah Kulon, Prabu Dharma Raksa, Windu Sakti Prabu Dewageng, Rakayan Kemuning Gading Prabu Pucuk Wesi, Rakayan Jayagiri Prabu Wanayasa, Prabu Resi Atmaya Dharma Hariwangsa Limbur Kencana, Prabu Mungding Ganawirya, Prabu Jayagiri Rakayan Wulung Gadung, Prabu Brojo Wisesa, Prabu Dewa Sang Hyang, Prabu Sang Hyang Ageng. Kesemuanya berkedudukan di Galuh. Sampai tahun 1030 dilanjutkan Prabu Detya Maharaja Sri Jaya Bupati berkedudukan di Pakuan. Periode selanjutnya, kemudian pusat kerajaan berpindah dari Galuh ke Pakuan, kemudian kembali ke Galuh lagi. Prabu Guru Dharma Siksa berkedudukan di Saunggala, kemudian pindah ke Pakuan dan mempersiapkan Rakayan Jayadharma berkedudukan di Pakuan sebagai putra mahkota. Dilanjutkan Prabu Raga Suci yang berkuasa di tahun 1297 hingga 1303 Masehi. Kemudian Prabu Citra Ganda yang berkuasa tahun 1303 hingga 1311 Masehi berkedudukan di Pakuan. Dilanjutkan dengan Prabu Lingga Dewata berkedudukan di Kawali, Prabu Haji Gunawisesa berkedudukan di Kawali tahun 1333 hingga 1340 Masehi, sekaligus menantu Prabu Dewa Lingga Dewata. Pada periode ini disebut sebagai zaman Kawali. Dalam sejarah pemerintahan di Jawa Barat, mengenal 5 orang raja lain dengan Galuh. Nama Kawali terabadikan dalam 2 buah prasasti batu peninggalan Prabu Raja Wastu yang tersimpan di Astana Gede Kawali. Dalam prasasti itu ditegaskan kalimat mangadeg di Kuto Kawali, atau yang berarti bertahta di kota Kawali. Dan keratonnya disebut sebagai Surawisesa yang dijelaskan sebagai Dalem Sipa Windu Hurir, atau yang berarti keraton yang memberikan ketenangan hidup. Penguasa selanjutnya adalah Prabu Maharaja Lingga Buana yang berkuasa pada tahun 1340 sampai 1357 Masehi. Kemudian Prabu Bunisora yang merupakan adik dari Prabu Lingga Buana. Selanjutnya Niskala Wastu Kencana yang berkuasa dari tahun 1371 sampai 1475 Masehi, yang merupakan putra dari Prabu Lingga Buana.
dinobatkan menjadi raja pada tahun 1371 di usia 23 tahun. Raja berikutnya adalah Prabu Dewa Niskala dan Prabu Susuk Tunggal yang berkuasa pada tahun 1475 hingga tahun 1482 Masehi. Setelah Wastu Kencana wafat pada tahun 1475 Masehi, kerajaan dipecah menjadi dua di antara Susuk Tunggal dan Dewa Niskala. Kedudukan keduanya sederajat. Selanjutnya, Sri Baduga Maharaja yang berkuasa pada tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Pada tahun 1482 Masehi, Prabu Dewa Niskala menyerahkan tahta kerajaan Galuh kepada putranya Jayadewata. Begitu juga dengan Prabu Susuk Tunggal yang juga menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada menantunya Jayadewata. Pada peristiwa inilah yang membuat pada tahun 1482 kerajaan warisan Wastu Kencana berada kembali dalam satu penguasa. Jayadewata memutuskan berkedudukan di Pakuan. Sebagai sesuhunan mewakili mertuanya, Pakuan menjadi pusat pemerintahan. Zaman Pajajaran diawali pemerintahan Prabu Jayadewata yang kemudian bergelar Sri Baduga Maharaja, memerintah selama 39 tahun. Pada saat inilah Pakuan yang beribu kota di Pajajaran mengalami masa keemasannya. Berikut ini adalah raja-raja Sunda yang memerintah di Pakuan, Pajajaran. Diawali oleh Sri Baduga Maharaja. Raja berikutnya yang memimpin adalah Surawisesa. Disusul kemudian Ratu Dewata, Ratu Sakti, Ratu Nilakendra, dan Prabu Raga Mulya. Berakhirnya zaman Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1579 Masehi dengan diboyongnya singgasana raja dari Pakuan ke Surosawan, Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Pada saat itulah berakhirlah kerajaan dari Pajajaran atau berakhirlah zaman Pajajaran. Demikianlah tadi jelasan singkatku tentang kerajaan Sunda Galuh hingga sampai ke kerajaan Pajajaran. Sebagai cerita, rangkaian dari leluhur orang Sunda yang sebelumnya di bagian pertama dan bagian kedua menceritakan tentang raja-raja di tanah Pasundan, mulai dari kerajaan Salakanegara, kemudian kerajaan Tarumanegara, sampai ke kerajaan Sunda Galuh dan berakhir di kerajaan Pajajaran. Semoga ceritaku tadi bisa membawa manfaat atau memberikan wawasan lebih luas lagi kepada kita semua tentang kerajaan dan sejarahnya di masa lampau. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa
di cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.